I needed something, someone to trust in, yeah. I needed something to get me through this life. Never saw you coming, and now we're just running, yeah. You make me feel nothing when we're driving through the night. And I've been looking all around at the places you and I were seeing so many different faces. We're just cruising right on through this life with the playlist, and everything is right. Never really thought I would make it. Found someone who I don't think I'll ever replace, and I'm empty in my heart, so you could just take it. I'm living my best life, and I feel so alive with you by my side. We can make a life. I've got nothing to hide. Driving so fast, every town pass. Never look back, we're good at that. Cause I feel so alive. Damn, you look good tonight. We're driving through rain, running through sun, and looking at planes. We're cruising through towns, moving all around, but you stay the same. We like to run away, we're ditching all our pain and living for today. We're driving so fast, wanna make it last, we'll do it our way. And I feel good at night, full moon the only light. You make me feel like I'm doing alright. I feel good inside, maybe a little high. You make me feel like everything will be alright. I feel so alive with you by my side. We can make a life. I've got nothing to hide. Driving so fast, every town pass. Never look back, we're good at that. Cause I feel so alive. Damn, you look good tonight. I feel so alive with you by my side. We can make a life. I've got nothing to
Oke, selamat malam semuanya. Salam hebat luar biasa ya. Di kesempatan pada malam hari ini kita berkumpul lagi di acara kelas online Bapak Ibu ya. Dan malam hari ini spesial karena ini acaranya umum ya. Sekali lagi kita bisa ikut yang sudah bergabung sebagai mitra KK Indonesia Komunitas Yes. Anda boleh bergabung ikut acara malam hari ini. Bisa kenalkan ke mitra-mitra Anda ataupun yang belum bergabung ya, yang masih ingin tahu seperti apa sih bisnis komunitas Yes, seperti apa sih orang-orang di dalamnya, yang belum tahu seperti apa sih di dalamnya itu ngapain aja sih gitu kan, komunitas Yes ini jualannya apa sih gitu kan, nah programnya apa sih, nah kan, nah dan mindsetnya orang-orang di dalam komunitas Yes kayak apa sih, nah Anda bisa belajar sama-sama di malam hari ini ya. Dan hari ini kita spesial Bapak Ibu ya, karena yang bicara nanti ada 3 orang ya. Saya tapi nggak sendirian Bapak Ibu ya, malam hari ini saya didampingin ya sama seseorang ya, yang membantu saya nanti untuk diskusi tanya jawab Bapak Ibu ya, supaya nggak kaku ya. Jadi saya malam ini akan didampingin oleh seorang wanita yang hebat luar biasa ya, saya panggil beliau Crosstar Director Ibu Diadora Ivana. Malam Bu Dea. Halo, selamat malam Pak Kris, selamat malam Bapak Ibu semua, luar biasa. Oke, selamat luar biasa ya. Oke, jadi kita live ya, saya dari Surabaya, Bu Dia dari mana? Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ya, jadi malam hari ini kita akan diskusi ya, lebih bincang santai ya, bincang santai. Dan kalau Bu Dea ini kalau Anda tahu, beliau masih muda Bapak Ibu ya, usia berapa sekarang saat ini? 22 tahun, mau ke 23 tahun ini, Pak. Ya, masih muda ya, 22 tahun. Ya, tapi beliau barusan aja kemarin jalan-jalan sama-sama KK Indonesia, Komunitas Yes, pergi ke mana Bu? Bali, sudah Bali ya, kemarin Januari ya, dari acara Bali. National Director Seminar. Terus September kemarin kita mundur pergi ke mana Bu? Ke Turki. Dari Turki loh ya, bukan apa, Bali lagi loh ya, ini sudah beda negara Turki ya. Kita naik pesawat aja harus transit ke Dubai, keren ya. Jadi Bu Diadora ini masih 22 tahun udah bisa nginjak Dubai Bapak Ibu ya. Ya. Oke, sebelumnya lagi pernah kemana lagi Bu? Sama Keke? Bali aja sih Pak Kris. Selama ini, selama kan waktu itu capai tiketnya itu juga uangnya di refund karena pandemi. Nah, terus Maret mau kemana? Maret mau ke Jepang Pak. Keren ya. Jadi mainnya kalau nggak Bali, Turki, habis itu Jepang ya. Nah ini emang 22 tahun memang menginspirasi ya. Kenapa? Karena KK Indonesia komunitas itu kerjanya jalan-jalan ya, happy-happy. Tapi di balik itu semua juga ada yang namanya perjuangan ya. Happy-happy-nya bisa dinikmatin, keliling dunia bisa dinikmatin, tapi kerja kerasnya juga nggak boleh setengah-setengah ya.
Oke. Nah, jadi malam hari ini ya Bapak Ibu ya, speaker-nya yang pertama saya mau undang ini luar biasa. Kenapa? Karena kenal komunitasnya SKK Indonesia ini ya nggak lama ya, 1,5 tahun yang lalu kurang lebih. Ya, dari pemakai produk. Nah, dari pemakai produk. Nah, jadi saya mau undang ya beliau untuk sharing Bapak Ibu ya tentang bagaimana perkenalannya sampai bisa mencapai prestasi. Dan ingat, narasumber yang saya undang dan hadirkan pada malam hari ini semuanya sudah capai tiket Rito Singapura ya, senilai 6 juta rupiah ya. Kalau Anda sekarang Bapak Ibu ya mau ke Singapura, Anda cek deh tiket pesawat aja berapa ya kan. Nah, KK Indonesia sudah fasilitasi 4 hari 3 malam land tour ya di Singapura, disediakan hotelnya, transport untuk selama 4 hari 3 malam itu, makannya, jalan-jalannya, tour guide-nya semua diaturin sama KK ya. Kita tinggal bawa koper ya kan dari kota masing-masing, tapi kumpulnya di Singapura, kita atur tiketnya masing-masing. Nah, tapi yang terpenting adalah semua itu program itu sudah disediakan oleh perusahaan untuk kita bisa capai ya, mau kemanapun KK Indonesia pergi, komunitasnya tetap akan jalan. Nah, contoh yang terdekat nanti ya, bulan 3 kita mau ke Jepang, bulan 5 kita mau ke Singapura, ya kan? Terus nanti bulan 8 lagi mau ke Kuala Lumpur Genting, ya kan? 2024 kita mau pergi ke Eropa Barat, ya kan? Italia, Swiss, Prancis, jalan-jalan tok isinya ya. Nah, oke. Nggak usah lama-lama lagi Bapak Ibu ya. Kita mau panggil yang pertama narasumber kita. Beliau adalah orang yang ada di Indonesia bagian timur. Ya, nggak usah lama-lama lagi, kita sambut Ibu Welly. Malam Bu Welly. Selamat malam. Ya, Bu Welly lah yang utama di sini. Kita mau tanya jawab Bu Welly ya. Oke Bu Welly, perkenalan diri dulu aja. Sebelumnya Bu Welly tinggal di mana sekarang? Terus sekarang usia apa? Latar belakangnya seorang apa ya? Latar belakang pekerjaan sebelumnya. Ya, oke, silakan Bu. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Apa kabar semuanya? Hebat luar biasa. Luar biasa. Ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Chris dan Ibu Dea yang sudah boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi di malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Welmince Lodarmase yang selalu disapa Ibu Welly. Usia saya 60 tahun. Latar belakang saya pensiunan seorang pengawas sekolah. Tinggal di mana Bu? Ya Pak. Asalnya di mana posisi? Asal saya dari Maluku, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jadi keren. Tempat tinggal saya ini berbatasan dengan negara Australia. Sangat dekat sama Australia ya? Iya Pak. Iya, keren. Dan itu perkenalan singkat saya Pak. Ya, terima kasih Bu Welly ya. Meskipun jauh di sana di Maluku ya kan, tapi bisnis komunitasnya tetap bisa jalan ya Bu ya. Tetap banyak peminatnya ya, produk-produknya ya. Nah, kita mau masuk Bu pertanyaan yang pertama nih ya buat Ibu Welly ya. Awal mula dulu Ibu itu bisa ketemu komunitasnya SKK Indonesia ini gimana Bu? Dan akhirnya Ibu tertarik deh mau gabung gitu loh. Boleh sharing sedikit Bu Welly? Iya Pak, terima kasih. Di sini saya mau sharingkan sedikit pengalaman saya terkait dengan bagaimana awal saya bergabung di komunitas YES maupun KK Indonesia. Pada awal mulanya saya ini tidak pernah tahu tentang KK Indonesia maupun produk-produknya. Satu ketika salah seorang keluarga adik saya dia jatuh sakit, stroke.
Nah, di situ sebagai keluarga kita berusaha untuk bisa mengobati penyakit yang diderita oleh adik saya. Pada satu ketika teman saya memperkenalkan produk keke Indonesia ini kepada saya, yaitu Super Green Food, Pak. Tetapi saya belum tahu itu seperti apa produknya. Kemudian teman saya ini, dia tinggalnya di tempat tinggalnya berbeda dengan saya, yaitu di Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, beliau menelpon saya bahwa ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit stroke. Akhirnya dengan semangat saya setuju bahwa kalau boleh bisa saya beli. Kemudian beliau mulai pesan itu produk. Berjalannya waktu, produk itu juga tiba di tangan saya. Saya lihat produk ini, saya bilang, aduh produk ini mahal sekali. Bisa ya dia dapat menyembuhkan. Saya belum buka kemasannya lagi, Pak. Saya hanya melihat bagian kemasannya itu, Pak, ada tertulis Kakak Indonesia. Waktu itu kan saya belum mengenal produk ini, tetapi saya lihat dari dia punya kemasan itu ada tulis Keke Indonesia. Dengan tidak lama-lama saya langsung ambil HP dan saya buka YouTube pada saat itu. Setelah saya buka YouTube, saya ketik Kakak Indonesia. Muncullah sudah. Setelah itu saya melihat ada kantor Keke Indonesia yang begitu besar, kemudian ada nomor HP-nya. Nah, kemudian saya langsung mengetik nomor tersebut dan saya hubungi, namun tidak ada respon pada saat itu. Kemudian saya penasaran, saya buka lagi YouTube, di situ ada video. Ada video seorang bapak lagi menceritakan produk-produk Keke Indonesia. Di situ saya lihat di bawahnya ada tercantum nomor HP dari pembicara tersebut. Kemudian saya langsung mengetik itu nomor HP dan saya kontak beliau. Setelah saya kontak beliau, saya bilang begini, salam kenal Pak, saya dari Maluku. Kemudian bapak tersebut langsung merespon saya, salam kenal Bu, saya biasa dipanggil Bu Weli. Nah, di situ komunikasi kita mulai jalan. Nah, bapak tersebut dengan penuh kasih saya mau sapa, Bapak Kristianto Felix. Tepuk tangan dulu. Keren. Ya. Bapak Ibu di situ, ya Pak. Dari YouTube ya Bu ceritanya ya. Iya Pak. Saya mendapat nomor HP Bapak lewat YouTube pada saat videonya itu Pak. Kemudian saya langsung hubungi Bapak, kemudian saya bertanya, Pak, apakah saya bisa bergabung dengan bisnis Bapak ini? Nah, dengan spontan Bapak menjawab, bisa Bu. Di situ langsung saya respon dan saya diberikan data-data untuk saya mengisi. Pada saat itu saya langsung didaftarkan oleh Pak Kris sebagai mentor saya yang sangat luar biasa dan saya terdaftar sebagai reseller pada tanggal 4 Desember 2021.
Hafal Ya, sekali. ya, Pak. Keren, 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 keren. Ya, Oke, terima kasih Bu sharingnya ya. Intinya ya, dari Pak. masalah kesehatan, cari Ya, produk dari mana-mana, tahu produknya mahal, cari di YouTube, akhirnya ketemu mentor ya, akhirnya ya, gabung. Sip. luar Nah, biasa. ini buat teman-teman yang lain juga mungkin oh gimana sih bisa bisa ketemu orang atau jadi penjual ya salah satunya juga lewat YouTube ya. Itu bisa menemukan kita sebagai ketemu dengan calon pelanggan ataupun calon mitra. Nah, yang kedua Bu, yang mau ditanyakan, mungkin mau dibantu tanyakan dengan Bu Dea? Oke, baik. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih Bu Weli, sharingnya luar biasa Bu Weli. Ya, ternyata seperti itu caranya Bapak Ibu. Dengan Bu Weli bisa ketemu dengan Pak Kris, bisa bergabung di bisnis Keke, sampai stay seperti sekarang. Luar biasa ya Bu Weli ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Bapak Ibu ya. Yang kedua itu adalah produk Keke Indonesia apa nih Bu Weli yang mungkin Ibu itu sering juga konsumsi pribadi, mungkin juga Ibu juga rutin pakai seperti itu. Silakan Bu Weli bisa di-sharingkan. Ya, terima kasih Bu. Untuk produk yang saya pakai setiap hari itu sudah merupakan produk pengganti sarapan pagi maupun sore, yaitu Super Green Food. Super Green Food ini dia sangat membantu keluarga saya, baik saya maupun suami saya, anak-anak saya, bahkan cucu-cucu saya. Karena cucu saya masih kecil, bisa dikonsumsi juga, demi kesehatannya, juga kami sekeluarga. Jadi setiap hari kami konsumsi Super Green Food, baik pagi maupun sore menjelang malam sebelum makan. Kemudian ada produk lain juga seperti Omega 3, Bekatul, SOP, dan masih ada lagi yang lain. Gitu. Oke. Oke, berarti tadi kan Bu Wil juga sharing mengenai awalnya konsumsi SGF itu dari keluarganya untuk yang sakit stroke ya Bu Wil, benar ya? Iya, iya benar. Oke, jadi setelah konsumsi SGF, bagaimana Bu perkembangannya? Apakah ada perubahan yang semakin membaik dari segi tubuhnya? Iya, ya jadi Ibu setelah saya kan adik saya ini pada saat makan itu menelannya susah Bu. Nah, dia hanya makan bubur giling gitu Bu, bubur giling. Bubur itu digiling, kemudian disuapin ke mulut. Nah, setelah dikonsumsi SGF, maka ada perubahan sedikit demi sedikit. Dari tadinya dia makan bubur giling, dia sudah bisa makan ya nasi maupun rebus-rebusan seperti singkong, umbi-umbian, ya sayur dan buah-buah yang dia konsumsi setiap hari. Jadi ada perubahan-perubahan yang kita lihat sangat nampak untuk kesehatan adik saya. Ya. Oke, luar biasa. Berarti produk Indonesia Super Green Food itu benar-benar ada manfaatnya Bu ya setelah dikonsumsi Bu ya? Iya. Oke, mantap. Semoga sehat selalu untuk adiknya Ibu ya. Amin Bu. Oke, selanjutnya ya Bu. Nah, Ibu kan istilahnya sudah capai tiket nih Singapura dan sudah beli tiket pesawatnya, sudah istilahnya bikin paspor gitu kan, mau jalan ke Singapura nanti Mei 2023. Nah, pertanyaannya satu Bu. Nah, Ibu itu bisa jualan apa kok bisa sampai capai tiket Singapura itu? Nah, boleh sedikit sharing Bu, produk utama yang Ibu paling suka di Keke Indonesia yang intinya Ibu bisa jual, akhirnya bisa dapat tiket itu apa gitu loh Bu? Yang Ibu paling suka. Nah. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, memang untuk produk yang saya bagikan atau jual yaitu produk Nates Pak. Nates sama ya. Ya, Nates. Nates ini kan ada 3. Saya pergunakan semuanya itu 3-3-nya, baik Pentiliner, Day, dan
Naik. long. Ya, Net naik. extra long ya. Ya, ya. Kalau iya Pak. Jadi Yang kedua, karena saya melihat bahwa semua orang, semua ibu-ibu atau ya semua wanita membutuhkan nates, sehingga saya mengambil satu keputusan untuk saya harus berusaha untuk menjual nates ini lebih banyak. Selain nates, ada juga SGF Pak. Karena SGF ini sudah membantu keluarga saya dan saya sudah konsumsi, saya sudah merasakan khasiatnya, maka saya bercerita kepada tetangga, keluarga, saudara, teman. Ya, jadi Super Green Fruit juga saya pergunakan untuk menjualnya Pak. Dan juga ada yang ketiga itu Kekelevers. Kekelevers ini belum seberapa yang saya jual, tapi itu juga saya senang untuk bisa membantu sesama di dalam penderitaan mereka. Mungkin itu Pak. Ya, 3 produk itu memang yang bikin saya juga bisa capai tiket luar negeri ya. Nates, Kekelevers ya. Kalau Super Green Food tentu saya juga konsumsi setiap hari. Nah, mungkin Bu Dia bisa mau nanya berikutnya? Iya, oke. Luar biasa Bu Welly ya. Jadi tadi saya perhatikan dari segi produknya yang dimulai hal kecil ya. Nah, intinya kita juga sebagai penjual harus berani pakai sendiri dulu, betul Bu Welly ya. Setelah nanti Ya. Bu Welly udah pakai, baru Ibu bisa Yes. ceritakan ke orang. Bener ya Bu Ya. ya? Nah, mungkin Benar. dari sini juga bagaimana Bu Welly itu meyakinkan orang ini SGF ini benar-benar ada manfaatnya loh. Ini nates bagus loh. Ini Kekelevers manfaatnya seperti ini loh. Nah, jadi seperti apa nih Bu Welly, cara Bu Welly menjelaskan ke orang kayak gitu? Ya. Jadi untuk nates ini karena manfaatnya Ibu, manfaatnya yang pertama itu mengatasi keputihan, untuk penyakit kewanitaan ini kan setiap wanita ya ada yang mengalami, ada juga yang tidak. Tapi kita menjelaskan kepada konsumen bahwa nates ini dia sangat bagus, dia punya manfaatnya untuk mengatasi keputihan, mengatasi gatal-gatal, mengatasi bau, miom, kista, dan lain sebagainya. Maka mereka dengan sendirinya tertarik. Saya juga pakai sehingga saya juga menceritakan kepada konsumen sehingga mereka juga tertarik dan mereka bisa membeli dan mereka pakai. Dan ada yang punya testimoni bahwa Bu, saya ini sudah 7-8 tahun jelang saya tidak mendapat haid. Nah, ternyata setelah saya pakai nates dari ibu, maka 3 bulan berturut-turut saya punya haid, dia berjalan normal. Maka dia menelepon dan dia bilang, saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Welly karena Bu Welly sudah membantu saya sehingga saya dari 7 menjelang 8 tahun tidak haid, sekarang saya punya haid sudah lancar seperti biasanya. Luar biasa, nates punya manfaat untuk semua wanita yang sudah menggunakan maupun yang akan menggunakan. Tepuk tangan Iya, dulu. keren sekali Bu Welly ya. Berarti nates itu benar-benar ada manfaatnya. Mungkin dari sini teman-teman juga penasaran nih ya Bu Welly ya. Mungkin Bapak Ibu semua di sini nonton saat ini juga penasaran. Tadi Bu Welly bisa menjelaskan ke orang, oke, bisa nates seperti ini, seperti itu manfaatnya. Tapi orang juga mungkin bertanya-tanya, bagaimana caranya Bu Welly jualan ke orang? Itu mungkin lewat apa Bu? Apakah Bu Welly sendiri ketemu langsung, datangi pembeli dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, atau mungkin Bu Welly jelaskan dari telepon, atau mungkin Ibu ketemu dari online, seperti itu. Nah, bagaimana caranya Ibu Welly menjual? Kalau saya pribadi dari HP, Bu. Ketik-ketik dapat duit. Kalau Bu Welly seperti apa? Iya, Bapak Ibu sekalian, untuk penjualan nates ini maupun produk yang lain, saya melakukan penjualan lewat offline.
saya ketemu orang, Ibu, Bapak, dan teman-teman semua. Saya ini berjalan dari rumah ke rumah, tetangga, kemudian saya kunjungi ke sekolah-sekolah, saya kunjungi ke pasar-pasar, ibu-ibu yang berjualan sayuran maupun berjualan ikan. Saya juga tawarin buat anak-anak sekolah yang pada saat pulang sekolah, kebetulan saya naik angkot, mereka banyak-banyak, saya juga tawarkan kepada mereka. Jadi saya berjualan ini hanya online, Bu, Bapak, dan teman-teman semua. Saya sudah belajar offline, tetapi belum terlalu mahir tentang IT nih, Bu. Itu kekurangan saya. Iya. Oke, jadi cara lewat offline ya, Ibu Eli langsung offline, langsung ketemu orang nih Bapak Ibu ya. Jadi bukan seperti kita anak muda mungkin biasanya cuma dari HP doang, tapi kita benar-benar harus ketemu dengan orangnya real. Nah, jadi ternyata seperti itu Bapak Ibu. Bu Eli itu bisa sampai mendapatkan tiket ke luar negeri. Luar biasa Bu Eli ya. Perjuangannya pantang menyerah itu loh, semangatnya itu loh. Anak muda nggak boleh kalah Bapak Ibu ya. Ya. Jadi ini adalah cara kerja setiap orang ya. Setiap orang punya cara kerja masing-masing. Nah, kita tinggal menyesuaikan aja. Nah, tapi Bu Weli ini keren ya. Usia 60 saya dengar kemana-mana jalan kaki. Betul ya Bu Weli ya? Benar, Pak. Nah, 60 tahun loh. Banyak orang 60 tahun tuh di kursi roda juga ada gitu kan. Yang masih istilahnya tuh masih males jalan gitu kan. Nah, maunya nyantai-nyantai ya kan. Bu Weli ini tipe orang yang keren ya. Oke, berikutnya Bu Weli, semua bisnis pasti perlu yang namanya kulak barang. Betul ya Bu ya? Ibu ambil kan dari kantor kita di cabang Makassar yang terdekat, kirim ke Maluku. Betul ya Bu, di Pak Salman. Betul. Nah, saya mau tanya Bu, awal-awal kan Ibu pasti order tuh masih sedikit gitu kan. Nah, akhirnya Ibu sekali order bisa langsung banyak dan segala macam. Nah, boleh sedikit Bu sharing. Ngatur uangnya gimana? Perputaran habis Ibu jual, Ibu langsung belikan barang atau bagaimana? Boleh di-sharingkan Bu untuk ngatur keuangan. Ya, baik Bapak Ibu dan teman-teman semua terkait dengan penjualan produk. Nah, pada awalnya itu saya tidak modal, tetapi atas bimbingan dari Bapak Kres sebagai mentor saya yang sangat luar biasa, maka di situ saya mengikuti apa yang beliau sarankan. Nah, setelah saya pesan, hanya saya pesan awal itu nates saja, dan saya jual. Setelah laku semua, saya order lagi untuk datangkan yang lain. Jadi nates, kemudian super green food. Ya, jadi saya jualan itu langsung uangnya saya putar kembali, Pak. Saya pesan kembali barangnya. Dan setelah barangnya datang, saya jual kembali. Nanti setelah itu, ya berputar terus begitu, Pak. Jadi dia tidak putus. Setelah datang saya jual, selesai saya putar lagi, saya pesan lagi, seperti itu. Nah, atas pada saat itu kan saya masih jualan-jualan, belum memahami betul. Nah, atas bimbingan Bapak, ini jualan-jualan ini Ibu punya impiannya apa? Nah, saya juga belum terlalu memahami, tetapi ya saya jualan, saya dibimbing terus, akhirnya saya saya masuk ke peringkat, belum peringkat ya. Care reseller. Ya, nah, tapi saya bisa carry seller. Ya. Tapi Ibu udah bisa dapat tiket luar negeri 18 PR, ya kan? Capai 1 Singapura. Ya, atas bimbingan Bapak, akhirnya saya jualan-jualan terus sampai saya mendapat 1 tiket Singapura. Dan kita akan berangkat sama-sama ke Singapura. Itu impian saya yang pertama, Pak. Karena mengingat saya sudah pensiun, kapan lagi baru kita jalan-jalan.
kesempatan ada tiket gratis ya kita pergunakan Pak. Itu impian Yes. saya yang pertama. Terima kasih Pak. Mumpung masih sehat, kaki masih bisa dibawa kemana-mana, dimanfaatkan Bu. Benar Pak. Yes. Itu merupakan impian yang pertama saya Pak. Terima kasih Kalau atas dari bimbingannya. Makassar menuju ke Maluku pengiriman biasanya sampai berapa hari Bu? Bagaimana Pak? Waktu pengiriman paket biasanya berapa hari sampai dari Makassar ke Maluku? Ya, jadi biasanya dipesan 3 hari kemudian sudah diterima Pak. Kalau 3 bukan hari, 3 hari, yang paling terlambat itu 4 hari. Itu sudah Wah, dapat Pak. Ya. Sip, mantap. Itu kalau Ya. saya lihat di belakang itu ada produknya Bu ya, betul ya, di lemari di Ada Pak, belakang. iya Pak, benar. Nah, saya tajam Bu, kalau Bapak Ibu ya, kalau lihat nates tuh saya kelihatan dari jauh tuh kelihatan itu. Itu produk-produk Iya Pak. keke semua di lemari. Keren Bu Iya, Eli ya. Itu Pak. baru reseller keke ya. Kalau mitra keke nggak punya produk di rumah mau jualan apa gitu kan. Oke, keren ya Bu Eli. Terus yang terakhir Ya, Pak. mungkin Bu Dea. Oke, luar biasa Bu Welia. Saya salut sekali tuh sampai salah fokus ya melihat lemari di sana isinya semua produk keke ya. Oke, selanjutnya nih Bu Weli ya, mungkin Ibu punya kesan-kesan seperti apa nih Bu Weli setelah Ibu bergabung di Bisnis Indonesia dan Komunitas itu mungkin Ibu merasa seperti apa? Apakah Ibu bersyukur, merasa beruntung sekali bisa ketemu Keke ya kan? Atau mungkin karena ini sudah jalan Tuhan ya bisa mempertemukan saya dengan Pak Kris seperti itu misalnya ya? Iya. Silakan Bu Weli. Ya Bu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya bersyukur sekali bahwa saya bisa ketemu dengan produk Keke Indonesia dan juga bergabung di komunitas Yes. Intinya bahwa dalam perjuangan kita harus punya semangat, kita harus kerja keras, kita harus percaya diri, sehingga apa yang merupakan impian, harapan, cita-cita kita itu berhasil. Dan jangan lupa bahwa kita selalu berdoa, semoga Tuhan memberkati kita di dalam menjalankan bisnis ini sehingga menjadi berkat bagi keluarga kita dan juga menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Mungkin itu dari saya, Bu. Iya, oke. Terima kasih Bu Weli ya. Berarti juga ini mungkin sudah Bu Weli selama ini mungkin berdoa ketemu gimana caranya ketemu dengan orang yang jual SGF. Ternyata ketemu sama Pak Kris ya kan. Berarti itu sudah jodohnya Bu Weli. Keren Bu Weli ya. Nah, mungkin dari sini juga Bu Weli saya mau bertanya, terus Bu Weli punya komitmen seperti apa nih ke depannya sama Bisnis Indonesia dan Komunitas Yes? Mungkin di tahun ini Bu Weli punya target seperti apa nih? Mau capai peringkat apa, dan nanti mau kemana lagi, ke luar negeri mau kemana? Ya, silakan. Jadi untuk teman-teman semua saya inginkan supaya peringkat saya itu bisa naik pertama dulu ke manajer. Dari manajer itu juga saya mau supaya saya harus jalan-jalan ke Yerusalem. Jadi sementara ini saya lagi berusaha untuk mendapat tiket. Dapat tiket ya, 2 tiket. Saya kumpul-kumpul supaya bisa dapat 2 tiket dan ditambah dengan yang lainnya sehingga saya bisa juga berangkat ke Yerusalem pada tahun 2024. Mungkin itu sharing dari saya. Amin. Pasti bisa. Ya, amin Bu Weli. Nanti kita sama-sama berjuang Bu Weli ya untuk kita sama-sama pergi ke Tanah Suci, ke Yerusalem, ke umroh juga bisa Bapak Ibu sesuai dengan agama Anda masing-masing. Amin. Pokoknya Bu Weli pasti bisa. Ya. Amin. Amin, keren. Oke, terima kasih Bu Weli ya. Nanti kita gandeng sama teman-teman yang lain dulu. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Pak. Sampai jumpa. Salam hebat luar biasa. Luar biasa.
Oke ya, jadi kita ini udah sharing bareng-bareng sama Bu Weli ya, dan luar biasa ya, usia 60 tahun, jauh di sana, Maluku, saya di Surabaya, bisnis tetap bisa jalan. Ya, jadi yang ngomong kalau jauh dari mentor, yang ngomong mentor saya ini terlalu tua, mentor saya ini terlalu muda, tidak ada hubungannya ya. Karena apa? Sudah terbukti saya usia berapa, separuhnya Bu Weli gitu kan. Nah, kotanya jauh pun hanya bisa lewat telepon atau lewat WA, bisnis tetap bisa jalan. Oke? Jadi bukan masalah dari produknya, tapi lihatlah bahwa semangat itu yang utama. Mau belajar, mau praktek, dan mau istilahnya seperti Bu Weli ya. Nah, ngerintis ya, semua perlu dirintis. Perlu punya mindset yang bagus, mau terus belajar. Nah, berikutnya nih ya. Yang kedua, narasumber kita ini sepasang suami istri, keren ya, yang datang ini nanti yang ngobrol bisa 2 orang nanti mungkin ya, bisa saling memberi Anda inspirasi ya. Dan beliau dari Semarang, dan beliau juga mencapai tiket luar negeri Singapura, Bapak Ibu dari bisnis komunitas Yes. Ya, nggak usah lama-lama lagi, kita sambut Ibu Yuli Fitri dan suami. Halo. Oke, Pak Solihin ya, betul. Oke, saya jadikan yang besar nih. Ya, oke. Pak Solihin, malam. Pak Bu Yuli, malam. Selamat malam. Bu Yuli, Pak Solihin. Luar biasa. Ya, saya luar biasa. Ya, Ibu di Semarang ya, Bu. Boleh perkenalan diri dulu, Bu, buat teman-teman. Ya, Pak Kris. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya dan suami untuk mengisi acara bincang santai malam hari ini, Pak. Perkenalkan, nama saya Yuli Fitri dengan suami. Solihin. Kami tinggal di Semarang, Pak. Yes. Oke, makasih Bu. Nah, boleh Bu di-share sedikit dulu awal mulanya kenal bisnis Keke Indonesia, komunitas itu gimana ceritanya? Ini ditonton 48 orang loh. Boleh di-sharingkan sedikit Bu? Iya Pak Kris. Sebelumnya latar belakang saya itu perawat, Pak. Ya. Dulu awalnya tuh belum nggak kenal sama komunitasnya, sama Keke Indonesia itu kami belum mengenal. Nah, waktu tahun 2001, sekitar bulan Juni, itu kan COVID tuh tinggi-tingginya waktu itu, Pak. Nah, saya tuh di bagian ini penanganan COVID. Nah, suami juga kebetulan beliau juga di kesehatan, terjun di COVID juga, Pak. Jadi dua-duanya menangani COVID semuanya. Iya. Ya, pas tinggi-tingginya itu kita kan sempat ada ini dilema. Waktu itu saya masuk ke diterjun langsung ke COVID, terus suami itu ini lama-lama tuh khawatir sama keadaan saya, sama ini anak saya itu punya riwayat asma Pak waktu itu. Memang punya riwayat asma dari kecil. Takutnya itu kan menular ke anak, dan resikonya kan kita nggak berani ngambil resiko. Nah, habis itu dari suami itu nggak mengizinkan untuk lanjut kerja di rumah sakit, ya, waktu itu gitu Pak. Sempat dilema juga, soalnya dulu kan memang perawat itu cita-cita saya Pak dari kecil ya. Tiba-tiba ada ini COVID besar ini, waktu itu kan nggak tahu sampai kapan COVID itu akan berakhir. Akhirnya ya udah, saya ambil keputusan untuk resign dari kerjaan gitu Pak. Nah, setelah itu saya itu lama ikut ini Pak, mengikuti videonya Pak Chandra, video motivasi Pak Chandra. Nah, setelah resign dari rumah sakit itu kan saya tuh mental saya tuh kena gitu loh Pak, drop waktu itu. Biasanya kerja di rumah, pikirannya tuh kemana-mana, jadinya nggak percaya diri ya, terusan malu angkat telepon itu juga nggak berani Pak, sampai ada tamu datang ke rumah itu saya malu untuk menemui gitu.
Terus saya termotivasi dari video-videonya Pak Chandra Sukanajawa itu, Pak. Habis itu di situ saya lihat video terakhir itu ada recommended mentor. Nah, dari situ saya ketemu KK Indonesia itu, Pak. Oke. Mentornya siapa, Bu Yuli yang di atasnya? Itu waktu itu Bu Sarah. Bu Sarah, Pak. Iya. Itu kan udah di IG ya. Di IG itu saya cari yang sesama Semarang, orang Semarang ya. Kebetulan Bu Sarah itu ada di atas. Jadinya saya klik itu. Kemudian saya hubungi Bu Sarah itu, terus diberi petunjuk gimana caranya ini bisa jadi murid Pak Chandra Sukanajawa seperti itu, Pak. Dari situ diceritakan sama Bu Sarah, ini tuh gabung komunitasnya gini-gini, terus saya mengikuti webinar-webinar yang dikasih link-link Bu Sarah itu, lah dari situ saya gabung komunitas ini, Pak. Baru kenal KK Indonesia ini, Pak. Yes, keren. Ya, jadi awal mulanya dari Instagram, cari-cari SB30, ketemu sama-sama Semarang dengan Bu Sarah. Oke. Ya, berikutnya mungkin Bu Dea. Oke, baik Bu Yuli, terima kasih sharingnya. Nah, mungkin kita juga nih Bu ya, kita sebagai penjual nih Bu, pasti kita pakai dulu produknya bener Bu ya. Kalau saya pribadi itu saya pakai Nates awalnya, lalu saya balik lagi ke KK Levors, ada juga hand body segala macam. Nah, mungkin dari segi Bu Yuli sendiri, saat ini yang Ibu tuh pakai rutin itu produk apa nih Bu? Produk KK. Silakan boleh di-sharingkan. Iya Bu. Produk KK aslinya KK Levors kita pakai ya Pak. Ini saya kemana-mana pakainya ini terus, tidak pernah saya lepas ini Pak. Dan alhamdulillah ini saya pakai itu memang terasa sekali di badan itu, apa itu enak lah. Mau kemana aja itu nggak mudah capek, nggak ini. Kemudian apa itu daya tahan tubuh juga bagus. Dan yang ini saya heran itu, sebelum pakai KK Levors itu saya kalau ini tidur gitu, kadang sering itu Pak, apa itu bacanya ya, apa kayak ngorok gitu loh Pak. Ngorok. Mungkin iya sebelumnya pakai ini, kemudian ini tidur saya pakai ini, suami saya heran loh. Istri saya heran loh, ini kok silent sekali, kok nggak ada suaranya, ini sudah tidur apa belum? Saya sampai lihat gini, biasanya kalau sudah tidur itu ada suaranya. Ternyata itu apa ya, sampai pagi nih, sampai pagi itu kok nggak ada suaranya. Saya pakai pagi ditanyain, tadi malam tiduran apa tidur beneran? Kok tidur beneran? Emang kenapa? Biasanya ngorok kok nggak ngorok? Ternyata saya pakai ini Pak, saya pakai KK Levors Pak. Kemudian yang kedua itu saya kan memang apa ya, trigliserid saya itu tinggi, ya mungkin dari pola makan juga itu yang jelas penyebabnya. Kemudian saya pakai Bekatul beras merah itu, saya minum rutin dan alhamdulillah itu sudah normal, bagus. Sekarang mau makan apa aja bisa los. Ya, selain itu Nates itu pasti Bu, setiap bulanan itu saya pakai, ventilatornya juga saya pakai setiap hari itu Bu. Terus beberapa produk lain juga udah kami coba, kayak susu skim itu anak-anak juga saya kasih itu susu skim itu, alhamdulillah daya tahan tubuhnya bagus. Ya ini nggak pernah itu ya, sakit-sakitan itu. Nggak pernah sakit-sakitan, yang kecil. Terus yang dulunya asma itu sering kambuh, sekarang alhamdulillah itu udah enggak. Jadi itu nggak begitu khawatir saya sekarang Pak. Saya percaya sekali nih produk kita ini bagus. Dan makanya itu saya berani jual terus, update terus yang kira-kira produk-produk apa yang banyak keluhan, yang banyak dibutuhkan keluarga itu saya promosikan. Itu anak ibu asma hanya pakai KK Levors sama susu skim atau ada yang lain? Susu skim sama KK Levors.
Cuman 2 itu aja bisa asmanya nggak kambuh-kambuh ya Bu ya? Iya. Sudah sekitar berapa Iya, ya? sudah enggak Pak. Semenjak itu biasanya kalau kecapean apa-apa itu kan kalau tidur itu kan pasti ada suaranya. Suara gitu, tapi semenjak pakai itu tuh sudah nggak pernah ini kan, juga nggak pernah saat gitu, nggak pernah. Iya. Anaknya juga sendiri kalau pakai Kike Levis itu lebih enteng gitu nafasnya, kayak katanya gitu Pak. Iya. SGF ada nggak? Super Green Food pakai nggak? Iya pakai Pak. Pakai juga ya SGF ya? Iya. Oke. Yang berikutnya mungkin ini pertanyaannya Bu. Ibu kalau kemarin itu capai tiket Singapura itu, nah Ibu paling jago jual produk apa nih? Sampai bisa capai tiket Singapura itu. Boleh sharing nggak Bu? Oh iya Pak Kris. Awalnya itu saya dapat tiket. Awal mulanya itu saya nggak yakin Pak mau dapat tiket Singapura itu. Soalnya ini bulan Oktober, November itu masih dapat 3 ya, banyak lah 3 PR ya. Lah itu kan bulan setelah saya ikut Yes I Can itu sama suami, boomnya tuh di situ Pak. Saya kenanya tuh di situ. Waktu mentoring ini Pak sama Pak Chandra itu yang kelas untuk alumni, itu kan ada program KKM. Gimana caranya cepat untuk dapat tiket itu, ada KKM seminar adopsi ya, komunitasnya sama beauty kalau nggak salah itu Pak. Nah habis dari Yes I Can itu saya ini cepat-cepat koordinasi sama mentor waktu itu Pak. Gimana Mbak Sarah, gimana caranya Bu? Gitu. Ini aja Bu buat program ini, kalau Ibu tinggal ngumpulin ngumpulin orang-orang gitu Pak. Ibu gitu ya atau pertemuan ya waktu itu kan akhirnya saya sesuai petunjuk mentor, arahannya gimana harus mengajukan proposal. Saya coba itu Pak, saya coba semuanya pokoknya yang diarahkan dari mentor itu. Nah, kenanya tuh di situ waktu itu awal itu saya ajukan program seminar CACRT itu di lingkungan saya Pak, Ibu PKK. PKK. Ya, PKK Pak. Responnya bagaimana Bu? Responnya tuh luar biasa. Luar biasa. Enggak saya sangka sebelumnya Pak, kalau sampai seperti itu Pak. Itu kalau penjualannya waktu itu sekali acara bisa sampai berapa itu Bu? Iya, waktu itu banyak yang tanya-tanya Pak, penasaran tentang produk-produk Kike itu. Terus beberapa warga sini datang ke rumah. Awalnya itu hanya minta pensi gitu aja Pak, terus kan konsultasi kesehatan, terus akhirnya saya cerita produk-produk dari Kike, ada yang untuk tulang, omega 3 itu beliaunya saya anjurkan pakai produk ini tuh beliaunya mau, akhirnya getok tular ke ini kemana-mana gitu Pak, akhirnya jadi sampai sekarang gitu Pak. Ya, itu tak lepas mungkin karena mungkin Ibu dipercaya background-nya adalah perawat ya. Mungkin ada pengaruh di situ juga bisa membuat orang lebih yakin ya. Iya Pak, iya Ya itu memang keuntungan ya. Kalau misalnya kayak dokter merekomendasikan suplemen kan kita lebih percaya daripada orang biasa. Biasanya seperti itu. Iya Pak. Oke. Lanjut ya, Bu Dia mungkin. Iya, oke, keren ya Bu Yuli ya. Berarti saya lihat di sini Bu Yuli itu benar-benar selalu 2N dengan mentoring Bapak Ibu ya. Selalu nurut dan nyontek. Jadi seperti apa yang Bu Sarah arahkan, program KKM seperti apa tuh Bu Yuli juga lakukan. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Dan semangatnya juga luar biasa ini. Padahal saya lihat kemarin katanya November baru 3 poin. Berarti hanya dalam waktu 1 bulan doang Bu Yuli bisa mencapai tiket luar negeri loh Bapak Ibu. Benar ya? Yeah. 1 bulan kurang lebih, karena November 3 Desember langsung capai 1 tiket. Nah itu keren ya. Jadi kayak walaupun masih punya semangat gitu loh, masih punya keinginan, impiannya itu berkat dari dampak Yes I Can seminar. Berarti Bu Yuli benar ya? Betul Bu. Luar biasa sekali. Saya nggak nyampe 1 bulan itu Bu, itu sekitar 3 minggu kayaknya. Di situ kan kita kerja keras itu 3 minggu, termasuk saya mengajukan proposal ke kampus itu yang
ke kampus Setikes itu di Semarang, dan pesertanya itu sangat luar biasa, 100 orang, 109 orang peserta waktu itu, dan itu semangatnya di situ. Kemudian Oke. di kantor juga, saya kerja itu ke kantor juga ini Pak, dari ibu-ibu itu juga banyak yang pesan produk. Jadi nates itu kadang itu apa ya, kalau ini pesan besok saya bawain ini, oke, saya kerja itu sambil bawa nates. Dan itu Keke juga iya, Keke ini juga itu apa namanya, suruh bawain besok saya ambil 2 dengan apa itu, ini aja pesen lagi besok saya bilangnya ini, dan alhamdulillah apa namanya, Kerja ya intinya ya. Kerja sambil kerja. Ya. Kerja sambil kerja. Kemana-mana tuh bawa produk, pokoknya kemana-mana bawa produk. Kalau ada yang kesempatan, ada yang tanya, itu langsung kita, oh ini gini gitu Bu Dea. Bawanya pakai apa? Pakai tas atau kresekan atau bagaimana Bu? Lalu saya masukkan tas saya Pak, tas ini. Tas ransel biasa. Iya, ransel biasa. Iya Pak. Oke, berarti waktu program KKM juga dijalankan itu selalu dibantu sama mentornya Bu Sarah mungkin ya? Betul sekali, dukungan mentor itu sangat luar biasa. Gitu, Pak. Ya memang sampai sekarang pun mentor-mentor pokoknya kita tuh nurut mentor aja. Pedoman saya itu. Sama Pak Vino ya, sama Pak Vino juga ya. Iya, Pak Vino, Bu Sarah, Pak Miftah, kita bareng-bareng semua Pak di sini, nggak ada yang ninggalin satu-satu, pokoknya kerjasama semua. Saya senang sekali di sini Pak. Pak Ari pada kesulitan dan telepon saya, telepon Akif, telepon Mbak ini, telepon Bu Sarah, telepon Pak Vino, dan alhamdulillah itu mereka itu apa ya istilahnya entengan gitu loh Pak, apa-apa itu bener ini bantu. Iya. Oke, jadi intinya mentor di Komunitas Yes itu benar-benar peduli sama kita, Bu Yuli, benar ya Pak Solikin ya. Jadi sangat-sangat berdampak sekali bimbingan dari mentor Bapak Ibu di Komunitas Yes. Kita langsung sediakan mentor yang benar-benar bimbingannya itu ada nyata seperti ini hasilnya sekarang kalau benar-benar kita doain sama mentor kita Bapak Ibu ya, luar biasa. Jadi berarti saat ini juga Bu Yuli pasarkan produk Keke itu kebanyakan dari offline langsung ketemu orang sama ibu-ibu seperti itu ya cara jualannya ya. Iya Bu, di offline juga, online juga itu belajar juga sama Bu Sarah, cara buka Tokopedia itu belajar Bu, juga ada beberapa dari online juga bisa. Terus status WA, IG, terus Facebook itu saya jalankan semua biar dapat brandnya di situ, biar pada kenal gitu Bu. Ya, teman-teman digital sama teman-teman offline bisa disikat semua. Kan orang yang di luar kota pun nggak ketemu kita sehari-hari, tahu kerjaan kita sekarang apa dari mana ya, dari sosial media, betul kan? Iya betul Pak. Ya mudah-mudahan lah makin bertumbuh ya kan, makin banyak kenalannya, makin banyak rezekinya dari sosial media, dari offline ya. Amin. Nah, lanjut ya. Ke Ibu tadi memang mayoritas offline, tapi juga ada di online lagi merintis ya, betul ya. Nah, Ibu untuk perputarannya sendiri untuk keuangan untuk dari awal-awal ngerintis sampai sekarang ini gimana untuk mengembangkan bisnis antara kulaan-kulaannya kayak gitu, boleh di-share sedikit Bu? Untuk kulak aja gini Pak. Pertama ada modal sedikit ya Pak, kita stok barang kecil sih waktu itu, cuma nates aja, belum berani kakek levos, belum berani, paling kakek levos dipakai sendiri aja. Habis itu dapat keuntungan sedikit, dikumpulin, diputer lagi jadi barang. Pokoknya selama ini tuh masih jadi barang terus Pak, dapat bonus dari keke juga kita jadikan barang, stok barang juga itu Pak. Pokoknya diputer terus gitu Pak. Barangnya makin banyak, betul ya Bu ya? Iya betul Pak Kris. Itu betul, memang harus begitu. Iya. Nanti kalau barangnya sudah terjual semua, duitnya ngumpul semua ya Bu.
Oke, keren. Ya, memang harusnya begitu ya, putar terus. Kalau nggak diputar terus, kadang ya Bu ya, kalau kita nggak punya barang, jualan itu males. Tapi kalau barang kelihatan Iya. banyak, harus bisa jual lagi. Kalau nggak gitu, uangnya nggak muter. Nah, Iya, betul begitu. Pak. Juga ikut saran dari Pak Kris itu saya juga titip-titip ke toko, titip dari apotek-apotek juga itu Pak. Itu passive income Bu. Saya lakukan itu ya contoh-contoh ya. Kemarin aja saya dapat orderan Transmart berapa PO. Terus hari ini dapat lagi dari supermarket. Ya sekali PO 1 juta, sekali PO 1 hari bisa ya 1,5 2 juta. Kan ya lumayan tuh Bu. Jadi istilahnya muternya omset ini nggak cuman kita jualan sendiri, tapi ya dari mitra reseller, dari toko-toko. Sebulan omset bisa puluhan juta ya, kalau nggak kita kerjakan sendiri ya perlu bantuan dari tadi itu mitra-mitra reseller, toko-toko, apotek, swalayan, supermarket itu membantu omset kita stabil. Apalagi nates kebutuhan gitu kan. Kalau kebutuhan sudah pasti setiap bulan omsetnya stabil. Nah, bonus juga ikut stabil gitu kan. Terkait luar negeri sudah pasti gitu kan. Nah, itu sih apa tambahan-tambahan dari saya juga gitu. Iya Pak Kris, terima kasih Pak Kris. Nah, mungkin Bu Dia mau menanyakan yang berikutnya? Iya, oke, baik ya Pak Kris, Bu Yuli ya. Saya lihat Bu Yuli dan Pak Solik ini benar-benar seorang pengusaha sejati sekali ya, luar biasa. Apalagi kerjakan bisnis kekenya berdua, itu so sweet loh, luar biasa ya. Jadi dapat penghasilannya berdua sama-sama, kerjanya sama-sama, itu luar biasa ya. Nah, mungkin dari sini Bu Yuli, kesan-kesan seperti apa nih Bu Yuli yang Ibu dapatkan setelah Ibu bergabung di bisnis keke? Karena pada kenyataannya ya Bu ya, banyak sekali orang-orang di luar sana itu udah tahu tentang Pak Chandra, udah tahu tentang SB30, tapi belum tentu semuanya dapat kesempatan yang sama seperti Bu Yuli sekarang. Bisa gabung di bisnis keke, bisa dibimbing oleh mentornya, bisa capai tiket ke luar negeri, bisa nanti ke luar negeri sama-sama, ya kan? Nah, jadi kalau Bu Yuli sendiri seperti apa nih kesannya? Silakan. Ya Bu Dea, jadi gini Bu, di keke Indonesia ini saya sangat berkesan sekali, terima kasih sekali. Saya belum pernah menemukan bisnis seperti ini sebelumnya, Bu. Mentor-mentornya sangat ya seperti keluarga sendiri. Iya, mendukung kayak saudara sendiri gitu. Saya sampai terharu. Pas waktu pertama awal-awal itu ikut GSIK di Surabaya itu, saya itu tersentuh Bu waktu itu. Kan baru turun dari kereta itu dijemput sama Pak Arif waktu itu. Saya tuh terkesan di situ. Saya itu orang baru, saya bukan apa-apa, tapi kok dari sini kok sepertinya tuh saya merasa dihargai gitu loh Bu. Jadi saya tuh senang sekali di sini Bu. Awal mulanya dari situ. Terus bisnis ini juga bisa nggak harus kita sendiri yang berjuang ya, banyak didukung mentor-mentor, apalagi kalau kita tuh punya pasangan ya, pasangan kita diajak, itu powernya itu tambah ekstra full, pokoknya itu luar biasa di sini di keke Indonesia itu. Ya termasuk. Ya, termasuk apa Pak? Termasuk ini loh Pak, saya berkesan sekali. Ini termasuk apa itu selain mungkin apa hasilnya nyata itu kayak apa itu namanya ibadah, kemudian apa itu namanya spiritual itu umroh tanah suci ya, itu kan dipermudah untuk kita bukan dapat dunianya saja, ternyata bekal akhirat juga dapat di sini. Begitu Pak. Iya. Pokoknya. Iya betul, karena program KK itu selalu mempermudahkan kita, Bu Yuli, benar ya. Jadi selalu semakin tahun ke tahun sampai sekarang pun sebagai mitra KK itu dipermudah. Kita sekarang hanya omset 72 juta saja sudah bisa langsung dapat tiket umroh tanah suci. Nah, itu luar biasa ya. Nah, mungkin dari sini Bu Yuli juga punya komitmen seperti apa nih Bu Yuli? Nanti kedepannya saya berdoa tahun ini saya mau capai peringkat ini, saya mau ke luar negeri mana, saya mau ke tanah suci, mau ke umroh atau apa nih, silakan nih, mau berapa tiket atau nanti mau berdua ya kan ke luar negeri sama-sama. Silakan. Ya Bu, tahun ini saya ingin mempertahankan 21% saya Bu, kan ini udah bulan kedua, terus Februari ini bulan ketiga, mudah-mudahan tuh
goal lah manajer. Terus untuk tripnya pengen itu rencana umroh untuk 2 tiket umroh. Ya, itu Bu Dea. Amin. Mohon Amin, doanya pasti bisa. Pak. Amin. Iya, pasti bisa. Iya. Kalau Bu Yuli dan Pak Solikin sudah gabung nih berdua, jalankan bisnis kayak berdua, langsung hasilnya jos nanti ya. Iya. Luar biasa. Kita doakan sama-sama ya, kita berjuang sama-sama, capai impian kita di Komunitas Yes, kita pasti bisa umroh juga intinya Bu Yuli ya. Terima kasih Amin. Bu Yuli Ya. dan Pak Solikin. Sukses Ya. selalu. Oke, thank you ya. Jadi ini keren karena sepasang ya. Kalau Anda kerjakan bisnis keke sepasang ya, yang sudah berkeluarga, sudah punya pasangan, itu lebih cepat pasti naiknya. Ya karena apa? Karena dua orang ini punya teman masing-masing dan segala macam, akhirnya cepat. Jadi istilahnya powernya 2 orang itu cepat. Nah, apalagi berkeluarga begini bisa saling kerjasama, mantap ya. Makasih sharingnya Bu Yuli, Iya, Pak Pak. Solikin. Nanti kita Ya, ketemu Pak. lagi. Siap. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Oke ya, berikutnya nanti kita ada 1 orang lagi Bapak Ibu ya, anak muda ya. Tadi kita udah bersama-sama dengerin Bu Weli, yang kedua Bu Yuli ya. Tapi yang berikutnya ini anak muda cowok Bapak Ibu ya. Dan pertanyaan disimpan dulu ya. Nanti saya jawab, ada sesi tanya jawab di belakang supaya kita langsung tanyanya beruntun ya. Semua kita habiskan. Jadi kita fokus ke sharing dulu pada kesempatan kali ini ya. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu ya, saya mau datangkan anak muda usia masih 20-an. Kalau tadi usia Bu Weli 60 ya, tadi Bu Yuli mungkin 30-an ya. Yang ini masih anak muda ya, 20-an, barusan lulus kuliah Bapak Ibu ya. Nah, tapi beliau sudah capai prestasi luar biasa ya. Kemarin sama-sama saya sudah pergi ke Turki ya kan. Nah, habis ini nanti mau kemana lagi nih ya kan, kita mau tanya-tanya dulu nanti sama beliau juga. Tapi beliau ngomong-ngomong bergabung komunitasnya juga nggak lama, baru-baru aja ya, nggak lebih dari 2 tahun deh. Nah, tapi prestasi luar biasa ya sampai saat ini. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol langsung sama beliau ya. Kita panggilkan Bapak William Albert. Malam Pak William. Ya, selamat malam Pak Kris ya, salam hebat luar biasa ya. Suara saya jelas ya Pak ya? Jelas, oke, keren. Pak William, boleh perkenalan diri Pak ke teman-teman? Oh ya, oke. Ya, selamat malam ya Bapak Ibu semuanya yang nonton live pada malam ini dan juga Pak Kris dan Bu Dea ya, salam hebat luar biasa semuanya ya. Nah, saya kebetulan, saya perkenalkan diri dulu ya, nama saya William ya. Saya kebetulan tinggalnya di Bekasi Bapak Ibu, dari Jakarta, Bekasi gitu Bapak Ibu ya. Dan saya sendiri baru bergabung di bisnis ini, di komunitas ini baru menjelang 2 tahun Bapak Ibu ya. Jadi Maret ini resmi 2 tahun Bapak Ibu. Nah, kira-kira itu sih perkenalan singkatnya dulu. Oke ya, jadi latar belakang mahasiswa ya, betul ya? Ya, baru lulus Pak Kris ya, baru lulus kuliah di Pak Kris disampaikan di awal. Kalau boleh tahu jurusannya apa Pak? Ya, jadi saya kuliah dulu tuh ngambil bisnis Pak Kris ya, karena apa namanya, memang saya dari dulu melihat kalau misalkan kita mau sukses, apalagi bebas waktu, bebas finansial, harus punya bisnis Bapak Ibu. Ya, jadi saya memang mengambil itu karena saya mau belajar ilmunya juga dan bisa dipraktekkan gitu sih. Nah, ini menarik ya. Orang sekolah tinggi-tinggi, sekolah bisnis, nah tapi ketemu bisnis keke Indonesia, pasti ada sesuatu yang beliau lihat sehingga beliau mau kerjakan. Nah, ini karena ini yang mempelajari orang yang punya pendidikan sarjana S1 Bapak Ibu ya. Kuliahnya di Jakarta di Podomoro, betul ya? Universitas Podomoro ya. Betul, Pak. Nah, maksud saya begini ya. Berarti ada sesuatu di bisnis komunitas Yes yang Pak William Albert lihat. Nah, boleh nggak sedikit sharing apa yang membuat Pak William itu sangat tertarik dan akhirnya memutuskan untuk bergabung di bisnis komunitas Yes ini? Boleh di-sharingkan awal-awalnya? Oke ya, jadi gini Bapak Ibu semuanya, tadi pertanyaannya adalah gini, kalau misalkan kenapa saya mau bergabung ya, bergabung di komunitas Yes, apa yang saya lihat ya. Jadi gini, saya dulu pertama kali gabung itu sebenarnya ya, mungkin saya sharing sedikit latar belakangnya dulu ya. Jadi di awalnya saya bergabung itu karena waktu itu saya masih kuliah Bapak Ibu ya,
Dan saya waktu itu ada semacam magang gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita kuliah kan itu biasanya ada magang Bapak Ibu ya. Jadi magangnya itu bisa kerja di perusahaan atau kita bikin usaha sendiri ya pada saat itu ya. Nah saya waktu itu saya mau mencoba untuk bikin usaha sendiri. Nah tapi pertanyaannya kondisinya waktu itu mepet-mepet ya, jadi harus tahu kira-kira tentukan bisnis apa gitu pada saat itu. Kalau misalkan saya buka bisnis baru atau bagaimana kan mungkin agak repot ya, agak butuh waktu lebih lama gitu ya. Dan waktunya juga waktu magang juga nggak terlalu panjang pada saat itu, mungkin sekitar 3 bulanan. Nah waktu itu saya melihat ada mungkin saya sebelum itu ya saya sudah tahu sebenarnya bisnis KK sebenarnya sudah dari 2018 pada saat itu tahu bisnis KK, dan saya juga kenal mentor saya itu, kebetulan saya udah kenal lama ya, Pak Adriel ya, kalau Pak Adriel lagi datang ya, lagi live ya, itu saya udah kenal Pak Adriel lama ya, beliau pada saat beliau join bisnis KK, komunitasnya saya lihat perjalanannya beliau juga, bisnisnya seperti apa, dan siapa saja orang yang di balik itu, karena saya percaya kalau misalkan dalam sebuah bisnis ya, saya melihat who-nya Bapak Ibu ya, siapa orang di belakangnya, terutama dan manajemennya, bisnis apanya, produknya yang kita jual itu seperti apa, dan juga bagaimana kita dibimbing juga itu penting ya. Karena biasanya kalau misalkan kita mau berbisnis yang paling penting kan pelanggan ya, customer ya. Dan saya melihat produk-produk di bisnis ini kayak Indonesia ini produknya luar biasa Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena itu benar-benar bisa menjawab kebutuhan di masyarakat juga terutama, dan juga kebutuhan konsumen, dan istilahnya bisa bisa repeat order tiap bulannya, karena kan bisnis yang sehat ya itu kan pasti ada perputaran di produk juga dan customer. Nah setelah itu ya saya kontak-kontakan sama Pak Adriel ya, saya diskusi sama Pak Adriel, akhirnya saya memutuskan untuk bergabung pada saat itu ya, karena kondisinya waktu itu saya magang Bapak Ibu ya, saya istilahnya mau belajar terutama tentang digital marketing ya, bagaimana saya bisa jualan secara online pada saat itu ya. Nah, pada saat itu COVID kan betul ya? Iya, makanya itu Pak Kris, makanya pada saat saya gabung kan masih COVID ya Pak Kris ya, masih COVID, dan mau gak mau ya harus jual online Bapak Ibu ya, nggak ada pilihan gitu. Nah, akhirnya saya bergabung dengan Pak Adriel juga, saya diajarkan oleh Pak Adriel gimana caranya beriklan di Facebook, bagaimana caranya membangun customer tapi di online, dan juga gimana caranya bisnis saya itu bisa berkembang di online juga gitu sih, singkatnya seperti itu Pak. Oke. Ya, jadi awal singkatnya adalah ketemu Pak Adriel karena sudah kenal, udah tahu lama, dan akhirnya karena magang memutuskan untuk terjun di bisnis komunitas Yes ya. Oke, nah mungkin berikutnya Bu Dea mau tanya. Oke, baik Pak Kris. Oke, Pak William, keren sekali ya, luar biasa ya bagaimana perjalannya Pak William itu bisa bergabung di komunitas Yes. Oh, ternyata dari Pak Adriel ya. Nah, lanjutnya itu seperti gini Pak William. Kan kita bilang kalau produk KK itu banyak sekali ya. Nah, terus maksud saya itu adalah bagaimana Pak William itu bisa penjual produk KK itu produk apa? Terus juga gini, Pak William itu cara gimana ya kita bilang ya? Udah tahu produk KK itu seperti apa belum sebelumnya? Ya, pada saat itu saya cuma tahu beberapa sih, mungkin kayak KK Levers, ada Nates, ada sempat Promil juga saya sempat tahu gitu sih, baru 3 aja waktu itu sih, belum tahu banyak waktu itu. Tapi saya tahunya Pak Chandra SP30 pada saat itu, YouTube Chandra juga sudah tahu. Waktu awal gabung nih Pak William, maksudnya itu Bapak pilih produk apa gitu loh, yang mau saya tanyakan. Oke, waktu itu saya gabung, saya mulai itu dari bekas turbas merah sama Nates, Ibu Dea. Oke, kenapa pilih Nates? Ya, Oke. Awalnya saya milih bekas turbas merah dulu, baru yang kedua adalah Nates gitu. Kenapa Nates pertanyaannya? Karena gini, mungkin kalau misalkan banyak orang berpikir saya kan laki-laki ini, kenapa saya sudah kembalikan gitu pertanyaannya. Nah, kenapa Nates ya? Karena saya melihat peluangnya di situ. Kenapa? Karena kebanyakan wanita itu kan kalau misalkan wanita kan pasti setiap bulan kan datang bulan ya. Dan terkadang kan wanita itu kan ada masalah-masalah gitu kan pada saat lagi dalam bulan gitu ya, mungkin kayak putihan, ada masalah haidnya nggak lancar, atau mungkin kayak gatal-gatal, iritasi dan sebagainya. Itu buat saya kalau misalkan ada produk yang bagus seperti Nates itu ya kenapa tidak kita coba gitu loh, kenapa kita tidak pasarkan gitu. Karena kan saya kan dari background bisnis ya, saya melihat peluang gitu loh, kenapa enggak saya jual gitu, saya tawarkan gitu, dan memang responnya bagus gitu, dan juga saya
menerapkan juga ilmunya Pak Kris yang saya titip di apotek juga, konsinyasi lah di apotek gitu-gitu, di klinik juga saya lakukan gitu. Kenapa? Karena saya percaya kalau misalkan orang mau beli produk itu harus punya jalur distribusinya juga gitu loh. Salah satu jalur distribusinya apa ya? Yaitu apotek dan klinik misalnya seperti itu. Dan juga nanti ke depannya bisa ke supermarket. Dan apa namanya itu kan step offline-nya gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan di apotek, supermarket dan sebagainya kan itu adalah kita bangun aset Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau bisnis besar itu kita bukan apa namanya bukan jual sendiri tapi kita punya aset gitu. Nah, asetnya itu bisa menghasilkan income. Nah, apotek itu kan sebenarnya aset gitu Bapak Ibu. Makanya ya, kalau misalkan kita nggak kita kan cuma konsinyasi jual dan juga kita tinggal tunggu tagihan aja gitu loh. Di yang batu jual kan apotek gitu dan kita bagi presentasi keuntungan seperti itu sih. Oke, menyambung itu ya. Jadi ilmu itu sebenarnya bukan ilmu saya sih. Ilmu itu sudah diterapkan oleh Pak Chandra Putra Negara dan saya di Surabaya sering ketemu apotek yang supply dan itu yang ngisi Pak Chandra Putra Negara. Jadi Anda jangan kira saya jualan nates di Surabaya nggak punya saingan saya juga ada, Pak Chandra Putra Negara pun juga ada masukin ke toko-toko begitu. Saya tuh cuma duplikasi aja ya, dan Anda jangan ngomong Pak kalau gitu pasti nggak ada lagi Pak tempat habis semua. Jangan salah Bapak Ibu ya, selalu ada cara ya. Kenapa? Karena saya gabung komunitasnya juga awal-awal juga ya merasa seperti itu. Wah Surabaya banyak kok yang sudah ditawarin nates gitu kan, toko-toko dan segala macam ya kan. Nah, buktinya saya bisa ya kan. Jadi bukan alasan Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah kita mau nggak terjun ya, dan ilmu itu sudah diterapkan nggak cuma dari saya ya, Pak Vino juga sudah terapkan, Pak Chandra Putra Negara juga masih keliling tagi-tagi nates. Mungkin beliau nggak pernah cerita Bapak Ibu ya, nggak pernah cerita, tapi saya sering ketemu apoteknya masalahnya. Ya oke. Nah berikutnya ya Bapak Ibu ya, yang saya mau tanyakan kan pasti Pak William juga ada beberapa pakai produk KK, betul ya? Pasti. Nah boleh Pak sharing sedikit produknya apa yang Bapak rutin pakai sehari-hari? Oke, jadi kalau misalkan produk yang saya pakai sehari-hari yang pasti pertama adalah ini KK Life Force. Nah, kenapa KK Life Force pada saat itu? Karena saya bergabung juga waktu itu kan masih online ya, masih kondisi online dan juga terkadang kepala saya pusing gitu loh kalau di depan handphone atau di depan laptop kelamaan gitu. Kayak suka vertigo gitu, pusing-pusing habis itu kepalanya muter gitu loh. Jadi badan saya tuh kayak nggak fit aja gitu kalau lagi bekerja atau beraktivitas gitu. Makanya saya pakai KK Life Force, saya merasa badan saya ini lebih enak. Kenapa KK Life Force? Karena KK Life Force ini memang dia punya teknologi energi scalar yang intinya bagus untuk melancarkan sirkulasi darah juga gitu loh Bapak Ibu ya. Dan saya kita kan sadar ya, kita zaman sekarang ini kan kita nggak pernah lepas dari namanya gadget ya, betul ya. Kita nggak pernah lepas dari laptop, gadget ataupun benda-benda elektronik gitu. Terutama gadget yang paling penting gitu. Apalagi kalau kita kerja pun sekarang pakainya gadget gitu. Nggak mungkin kadang kita sebelum tidur pun nggak pernah lepas dari gadget kan gitu. Nah itu kan sebenarnya secara ilmu kesehatan nggak bagus lah. Orang banyak dokter, banyak ahli kesehatan bilang itu nggak bagus kalau pakai gadget. Tapi faktanya ya kita nggak pernah lepas dari gadget karena tuntutan juga gitu loh, tuntutan zaman sekarang gitu loh. Nah makanya ini KK Life Force ini saya juga pakai itu sebenarnya untuk menangkal bahaya radiasi. Jadi saya pakai handphone setiap saat, tapi juga saya pakai setiap saat juga KK Life Force supaya saya tetap aman dari radiasi gitu. Oke, ada lagi Pak mungkin yang lain? Itu aja sih Pak. Oke, ya jadi tetap pakai ya, dan untuk praktek demo atau ketemu orang kan wajib juga punya, betul ya Pak ya? Ya, pasti. Oke, sip. Nah berikutnya nih, untuk cara Bapak menjual. Nah sebelumnya Bapak untuk produknya sendiri yang bikin Bapak itu bisa dapat sertifikat Singapura itu apa sih Pak? Bapak keliling luar negeri ini kan sama Keke terakhir ini pergi ke Turki. Nah, saya pengen tanya nih, Pak William ini gimana caranya dapat tiket Turki atau mungkin ini tiket Singapura dari jual produk apa? Yang paling dikuasain, boleh di-sharing? Ya, jadi kalau misalkan produk yang saya kuasain, yang terutama bisa saya dapat tiket luar negeri banyak. Yang pertama adalah nates pastinya gitu ya.
Kenapa Oke. Nates? Karena Nates ini adalah produk kebutuhan wanita gitu. Dan apa namanya, setiap wanita yang orang-orang yang saya ceritakan apapun itu ya orang suka dengan Nates gitu loh. Dan yang kedua adalah Keke Life Force juga pastinya. Keke Life Force kenapa? Karena Keke Life Force ini bukan cuma sekedar kalung, tapi dia sebenarnya ada fungsi kesehatannya juga gitu loh. Jadi kalau misalkan yang untuk para wanita kan apa namanya kalung Keke Life Force kan ada yang kristal Swarovski kan ya, dan itu cocok juga untuk dipakai sebagai fashion gitu untuk apa namanya penampilan gitu loh. Dan gimana caranya saya menjual produk-produknya seperti Nates, Keke Life Force dan sebagainya ya. Biasanya saya apalagi kemarin ya saya online ada juga online kayak kemarin di memberikan dan sebagainya. Saya pakai akun sosial media juga Instagram dan juga offline juga. Apalagi sejak pandemi sudah mulai surut ya, maksudnya udah masuk endemi ya, saya gaskan offline lagi gitu. Caranya gimana? Yang pastinya toko apotek tetap jalan, tapi juga kemarin pada saat bulan Desember kemarin ada program KKM ya Pak Kris ya. Ada program KKM juga ya, kita bisa sosialisasi tentang kanker serviks dan saya melihat ini peluang gitu loh. Kenapa? Karena ternyata tuh di daerah saya tuh masih banyak belum pernah tes gitu loh. Nah, menurut saya ini peluang gitu loh. Nah, saya ajukan proposal ke bagian PKK, ke kelurahan dan sebagainya. Kemarin di bulan Desember juga saya udah bisa bikin 4 acara sendiri gitu loh, dan duanya dibantu oleh Pak Briel. Nah, dibantu saya juga bikin acara sendiri. Ternyata mereka juga antusias gitu para pesertanya gitu loh, dan juga akhirnya banyak yang bergabung juga di bisnis Keke gitu loh. Ada yang sebagai konsumen juga, ada juga yang mau menjalankan bisnisnya juga gitu. Jadi antusiasnya juga banyak gitu loh Bapak Ibu ya. Kenapa? Dan itu juga sangat membantu sekali untuk penjualan. Kenapa kan? Karena kita kan mau mengembangkan bisnis ini kan kita harus gimana caranya orang harus makin banyak tahu, terutama para wanita gitu loh. Apalagi Nates kan kebutuhannya pasti target marketnya ke wanita gitu loh. Mau wanita yang udah masih muda, lagi puber ya, sampai orang yang sudah menopause gitu kan. Terus juga Keke Life Force. Kalau Keke Life Force sendiri ya kita bisa tawarkan ke siapapun sebenarnya, apalagi orang-orang yang mungkin punya masalah kesehatan. Contohnya apa? Misalkan yang paling sederhana ya, sebenarnya kalau untuk Keke Life Force sendiri ya bisa ke semua orang. Kenapa? Karena orang pakai gadget kan, orang pakai handphone, dan juga kita bisa demokan gitu loh. Terutama yang tadi saya bilang di awal ya, kita bisa kita bisa ceritakan ke orang-orang yang mungkin punya masalah kesehatan, mungkin kayak hipertensi atau mungkin kayak orang yang punya stroke, atau mungkin ada orang yang kayak kesemutan lah, dan masih banyak sekali penyakit-penyakit yang pada umumnya gitu. Jadi sebenarnya masih banyak produk lain sih, cuma yang mungkin saya kuasain itu ya Life Force, ada Nates juga, kalau seperti itu sih Mbak Kris. Oke, ya Nates sama Keke Life Force ya yang utama ya. Bisa capai tiket luar negeri cuma dari 2 produk utama itu. Keren. Dan tadi cara jualnya adalah kombinasi ya offline dan online ya. Nah, tapi memang kalau pandemi dulu mungkin mayoritas online ya. Oke. Betul. Nah, berikutnya mungkin Bu Dea. Iya, oke, keren Pak William ya. Saya lihat sebagai seorang cowok nih ya kan, biasanya cowok tuh malu nih jualan pemalu, tapi kalau Pak William tidak Bapak Ibu ya. Jadi Pak William juga selain peduli dengan kesehatan wanita, bisa jalan-jalan ke Kapadokia yang penting ya Pak William, benar ya. Yang bisa penting jalan-jalan ke Turki ya, naik balon udara ya. Kapadokia, it's my dream, yang penting Pak William, benar ya. Nah, tapi saya juga lihat ada Pak William itu keluar kota tuh ketemu sama orang-orang. Nah, tuh keluar kotanya ngapain itu Pak? Saya penasaran ya. Tadi kan bilang hanya offline. Nah, kalau offline-nya keluar kota tuh ngapain Pak William? Iya. Jadi bulan lalu memang saya sempat ke kota-kota juga ya. Yang pertama adalah saya punya tim juga di luar kota ya. Untuk saya bantu bikin acara juga Bu ya. Saya bikin acara seperti saya lakukan gitu, seminar kanker serviks, tapi ke lingkungan RT RW, tapi ke PKK terutama. Jadi biasanya kalau misalkan mereka ajukan proposal, habis itu mungkin ke pihak RT RW bikin ajukan proposal, mereka kan biasanya ada pertemuan rutin biasanya. Nah, mereka pertemuan rutin dan ada tanggal fixnya gitu ya, pastinya setelah itu bantu turun tangan. Jadi saya bantu presentasi, saya bantu demokan Natesnya ya, dan itu semuanya ibu-ibu Bapak Ibu ya. Yang datang itu saya sendirian cowok gitu loh. Saya demokan sendiri, pesertanya ibu-ibu arisan, rata-rata udah 40-50 tahun semua, dan ya mereka tuh kadang heran gitu sama saya, kenapa saya ini cowok, tapi kenapa jualan pembalut kan gitu. Itu sering sekali saya ketemu gitu. Tapi ya sudah gitu loh. Kan istilahnya kita mau memperkenalkan Nates ini kan ya kita jangan ada malu, ada gengsi, itu jangan lah gitu.
Karena yang namanya bisnis itu kita nggak bisa pakai gengsi gitu, nggak bisa pakai gengsi gitu loh Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ya kita mau kalau kita mau sukses ya nggak boleh ada gengsi gitu loh. Kita harus buang-buang jauh-jauh itu soal malu gengsi gitu loh. Karena yang penting kan produknya halal gitu loh yang paling penting. Produknya memang bagus, produknya bisa bermanfaat buat banyak orang, ya saya lakukan gitu loh. Saya demokan, saya presentasikan kemarin di Kota Solo, saya ketemu di Purwokerto, teman saya juga saya ketemu gitu ya, saya diskusi ngobrol gitu ya, dan mereka kayaknya oke gitu. Apalagi yang saya ini saya bantu ya kemarin, dan ternyata luar biasa juga antusiasnya gitu. Saya bilang ternyata yang closingnya gede-gede lumayan banyak juga Bu ya, banyak itu yang closingnya bisa banyak sekali pokoknya intinya gitu sih. Dan memang tujuan sekarang kan offline ini kan udah bisa digerakkan lagi ya, makanya saya sekarang juga lebih fokus ke offline gitu kan. Dan istilahnya ya kita kalau misalkan cuma online aja menurut saya nggak bisa gitu loh, karena kalau online kan untuk penjualan, tapi kalau kita mau membangun aset, membangun bisnisnya ya, membangun jangka panjang, saya kan berpikir jangka panjang nih, ya saya harus bangun offline-nya juga gitu sih kurang lebihnya. Iya, oke, keren Pak William. Nah, jadi kalau kita boleh tahu nih semuanya ya Bapak Ibu, Pak William boleh tahu nggak kalau misalnya dulu waktu awal gabung itu modalnya modal dari orang tua atau udah punya uang sendiri nih? Karena kan gimana cara Pak William muter modal kerja itu loh, modal bisnis ini loh, untuk bisa Pak William bisa capai tiket ke luar negeri. Itu modal dari siapa nih Pak kalau boleh tahu? Atau dari orang tuanya dibantu? Gimana gitu? Iya, jadi waktu saya pertama kali gabung ya saya ada uang juga ya, maksudnya saya gabung, apalagi saya waktu itu kan masih pandemi ya gabungnya. Jadi ya saya apalagi beriklan ya, saya waktu itu punya uang cukup untuk bisa beriklan ya, dan saya juga stok produk ya awal kecil-kecil, nggak langsung gede gitu loh, ya mungkin ratusan ribu lah waktu itu lah, saya lupa berapanya, saya putar aja gitu stoknya sendiri gitu ya, saya putar, akhirnya ternyata diterima juga banyak konsumennya juga ya, akhirnya saya bisa kulaan lah gitu, saya bisa putar lagi produknya, dan juga saya bisa variasikan produk lain seperti Nates, ada Levos juga kayak gitu sih Bu. Jadi saya juga mulainya ya nggak langsung gede gitu, saya mulainya dari ratusan ribu gitu loh. Modal bergabungnya kan 100.000 kan ya, saya ambil 100.000, saya juga istilahnya spending untuk beriklan juga ya, budget iklan ya, saya ada waktu uang juga saya spending dari tabungan sendiri lah gitu ya, saya spending ya, akhirnya ya bisa berputar gitu loh untuk bisnisnya saya juga gitu loh, dan akhirnya saya bisa pilih produk lainnya, Nates contohnya, ada juga mungkin produk-produk lainnya juga seperti itu sih Bu ya, jadi semua dari kecil dulu sih. Iya, oke. Jadi intinya dari hasil punya sendiri ya Pak ya, bukannya dibantu dari orang tua segala macamnya, walaupun statusnya dulu gabung masih sebagai seorang mahasiswa, betul ya? Oke, Ya, luar biasa. ya intinya dari apa yang kita punya, kita putar sendiri, akhirnya berkembang. Ya, jadi kita istilahnya punya pengaturan keuangan yang baik ya Pak William ya. Ya, Betul. Nah, jadi itu yang membuat bisnis kita bisa maju ya. Kalau kita punya pengelolaan uang yang bagus, disiplin ya kan, waktunya beli barang ya jangan dipukek untuk yang aneh-aneh. Ya akhirnya bisnisnya bertumbuh, tiket luar negeri juga pasti dapat ya. Berikutnya yang terakhir nih ya, kesan-kesannya deh setelah gabung 2 tahun ini bersama komunitas itu apa gitu loh, boleh di-share sedikit. Oke. Kalau kesan-kesan saya ya, saya melihat bisnis KK ini bukan cuma sekedar bisnis sih, yang paling penting untuk Bapak Ibu yang nonton ya. Kesan saya ini bukan cuma sekedar bisnis, tapi ini adalah keluarga gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Saya juga melihat KK ini kan yang namanya sebuah perusahaan kan pasti punya visi misi ya. Saya melihat juga visi misinya dan orang-orang di belakangnya gitu ya. Visi misinya sederhana, visinya tuh KK itu adalah My Home, My Future ya. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini kan pasti punya impian gitu ya. Kita punya impian, kita punya goals yang mau kita capai itu apa, kita punya kepengenan lah gitu loh, pengen capai apa, pengen ini itu gitu loh. Dan KK ini bisa mensupport itu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau kita di luar, dan kalau kita mau mencapai sesuatu itu mungkin tantangannya lebih berat gitu Bapak Ibu ya. Contoh kalau kita mau bisnis di luar kan gitu ya, tantangannya juga nggak gampang Bapak Ibu ya. Yang pertama ya pasti masalah perizinan contohnya, atau mungkin kita nggak tahu mau jualan apa, mungkin nggak punya basic sebagai pengusaha gitu ya, nggak punya basicnya. Saya bingung gimana caranya kalau mau jualan produk ini, caranya gimana, takutnya
nggak kejual, takutnya produk nggak laku. Dan yang paling penting menurut saya di sini kita disediakan mentor gitu sih. Dan kita sangat terbantu gitu, terutama mentor-mentor yang sangat mensupport gitu loh. Kita setiap minggu ada kelas online, kita setiap ada pertemuan offline juga gitu ya, apalagi di kota-kota besar gitu ya pastinya. Tujuannya apa ya? Supaya kita sama-sama belajar gitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini enaknya ya kita bukan diperhatikan secara finansial, secara bisnis saja, tapi ada hal-hal lain yang mungkin bukan yang bisa disupport juga ya. Tadi hubungan, kalau Pak Chandra bilang kan 8 aspek kehidupan gitu ya. Jadi 8 aspek kehidupan itu bukan cuma sekedar uang. Kenapa? Karena kalau kita misalkan cuma kejar uang, kita capai uang, tapi mungkin kita kadang nggak bisa nikmatin gitu loh. Kenapa? Karena kita sibuk kerja gitu loh. Kita mungkin, contohnya nih, saya punya toko nih contohnya. Saya punya toko offline. Kita kita punya toko, kita punya bisnisnya, tokonya bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya tokonya semakin banyak ya, kita semakin sibuk gitu loh. Dan saya nggak mau seperti itu. Saya mau istilahnya saya bekerja, saya punya bisnis, tapi saya juga bisa nikmatin hasil saya gitu loh Bapak Ibu ya. Dan kita juga jangan kayak istilahnya dibudakkan gitu loh dengan pekerjaan. Kenapa ya? Karena hidup ini menurut saya singkat sekali Bapak Ibu ya. Hidup ini sangat singkat ya. Dan kita nikmatin gitu, kita harus bisa melakukan yang terbaik gitu loh, karena kita banyak hal-hal yang bisa kita lakukan gitu loh, bukan cuma sekedar bekerja atau mencari uang gitu. Makanya KK menurut saya ya saya lihat itu. Jadi kita bisa menyeimbangkan 8 aspek kehidupan, mulai dari sekedar finansial, hubungan sosial, atau mungkin kayak rekreasi contohnya, hubungan spiritual. Makanya KK kenapa banyak program-programnya tuh, program jalan-jalan ke luar negeri, ada program spiritual, supaya itu salah satunya, dan juga adanya pasti ada pengembangan diri gitu, karena kita bukan cuma sekedar cari uang, bukan cuma sekedar cari keuntungan dan sebagainya, tapi kita ada nilai-nilai lain yang kita bisa pelajari gitu, dan kita bisa menjadi manusia yang luar biasa gitu loh. Gitu sih kurang lebih ya. Oke, ya thank you Pak William ya, udah sharing tentang komunitasnya seperti apa ya. Jadi versi kita masing-masing punya komunitasnya, setiap kita punya pemikirannya beda-beda ya. Tapi kalau Anda menganggap komunitas ini tempat wadah Anda bertumbuh, bisa menjadi masa depan Anda, ya kan, tujuan jangka panjang Anda bisa dengan komunitas dengan KK Indonesia ini, Anda punya target yang jelas, ya Anda kan jadi orang yang hebat luar biasa ke depan. Nah, masalahnya Anda menganggap ini sebagai apa, ya kan? Nah, kalau Pak William tadi bisa menganggap ini wadah yang tepat untuk bisa dijadikan masa depan. Nah, oke. Nah, terima kasih Pak William. Nah, kita nanti ini langsung aja Bapak Ibu ya, kita undang 3 pembicara, kita akan tanya jawab. Tadi ada beberapa di kolom komentar pertanyaan ya. Nanti saya akan langsung panggil, ada Bu Weli, ada Bu Yuli ya, nanti kita sama-sama jawab pertanyaan ya. Nah pertanyaannya ini nanti bergantian aja ya. Yang kebetulan ini yang kebagian pertanyaannya pertama ada Ibu Weli. Nah, Bu Weli, ini ada pertanyaan Bu, coba dibaca juga, bisa muncul kan di bawah. Izin bertanya ya dari Bu Mary. Konsumennya Bu Weli itu pakai Nates berapa lama ya? Tadi akhirnya sampai bisa menstruasi kembali. Nah, boleh Bu dijawab? Ya, baik. Terima kasih Pak. Untuk Nates itu awalnya saya kasih pentiliner Pak. Oke, dipakai saya berapa kasih lama? pentiliner 3 bungkus. 3 pack, oke. 3 pack, iya Pak. Nah, dipakai 3 itu, kemudian setelah itu dia sudah merasa ada pendarahan sedikit-sedikit. Maka dia langsung minta untuk Nates Day dipakai. Nah, setelah dia pakai Nates Day, hanya siang saja Pak, Nates Day untuk siang, maka dia pakai 2. Kemudian dia punya haid mulai berjalan sampai dengan 3 bulan berturut-turut, dia punya haid itu berjalan normal. Jadi pentiliner itu 3 dan dia itu 2. Itu, dan Pak. itu kurang lebih butuh waktu berapa lama Bu? Kurang lebih 1,5 bulan, 1 bulan sampai bisa berjalan itu? 3 bulan Pak. 3 bulan ya?
Iya, 2 bulan menjelang 3 bulan, Pak. Ya, 3 bulan sudah mulai Menstruasinya normal ya, langsung Bu, ya? lancar. Iya, iya, Pak. Ya, Keren ya. makanya Jadi, beliau minta terima kasih banyak atas bantuan saya, iya. sehingga dia bisa mendapat, ya dia menstruasi kembali dan menstruasinya sekarang sudah lancar. Ya, semoga makin banyak orang yang bisa disembuhkan sama Nates ya Bu ya di sana ya. Iya, Pak. Amin. Oke, terima kasih Bu Welly ya. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Sebentar, ini ya, ada yang mau bertanya nih. Maaf sebelumnya, ini mau tanyanya ke Bu Yuli, gantian ya Bu Yuli, kita tampilkan. Konsumen saya ada yang asma juga. Sekarang konsumen saya cuma pakai K-Clovers aja. Jadi produk lain apa yang bisa disarankan? Nah, kalau tadi kan anaknya Bu Yuli pakai susu skim, ada lagi nggak? K-Clovers mungkin atau ada apa lagi? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Ini anak saya pakai kalung K-Clovers sama susu skim aja, Pak. Kemudian olahraga itu, Pak, rutin. Olahraga. Okay. Untuk pola sehari-harinya itu, Pak. Ditambah olahraga. Kebetulan saya ikutan ini badminton. Jadi fisiknya itu tetap oke gitu, Pak. Oke. Ini terus ada pertanyaan lagi, kalau mandi apakah dilepas? Nah, kalau anaknya Bu Yuli atau Ibu, kalau suami kalau pakai K-Clovers mandi dilepas nggak? Saya nggak pernah tak lepas, Pak. Mandi tak pakai aja. Kalau saya nggak tahu kalau itu. Kadang dipakai, kadang juga dilepas. Nggak apa-apa, Pak. Kayak gitu. Intinya dipakai mandi aman ya? Ya, aman. Ya, sip. Oke, ada lagi nih sebentar, ada yang mau bertanya? Udah nggak ada yang mau bertanya nih. Itu tok ya kolom komentarnya, saya baru sadar, cuma 2. Oke, nah, kalau Bu Dea sendiri ada yang mau ditanyakan nggak? Ini ada. Ada dong, ada. Silakan. Ya. Kalau saya sendiri penasaran nih sama Bapak Ibu semuanya di sini, keren-keren kan, latar belakangnya kan banyak nih ya, dari Bu Welly, Bu Yuli sama Pak Liam. Pertanyaan saya cuma satu untuk semuanya. Apa yang membuat Bapak Ibu di sini mau capai tiket ke luar negeri gitu loh? Kadang banyak orang yang melihat, cuma Singapura biasa aja kayak gitu loh. Cuman bisa pergi sendiri misalnya. Nah, jadi kenapa Bapak Ibu di sini membuatnya itu, maksudnya saya pengen nih kejar ke luar negeri, saya mau jalan-jalan gratis sama komunitasnya, saya mau jalan-jalan gratis sama Pak Chandra misalnya gitu kan. Nah, silakan nih, dari siapa dulu? Bu Welly, boleh silakan Bu Welly. Bu Welly dulu ya, oke silakan. Baik, terima kasih Bu. Untuk saya itu jalan-jalan ke luar negeri itu penting. Selagi saya masih bisa berjalan, saya berusaha untuk saya harus ke luar negeri, karena kapan lagi baru saya ke luar negeri, walaupun itu Singapura, tapi itu suatu kebanggaan buat saya, karena itu perjuangan saya awal saya bergabung di KK Indonesia dan komunitas YES. Itu dari saya. Luar biasa. Oke, keren Bu Welly, mindsetnya itu loh luar biasa loh, keren. Oke, yang berikutnya mungkin. Terima kasih Bu Welly. Kita tunggu lagi poster pencapaian berikutnya ke luar negeri sama-sama nanti kita ya. Ya. Oke. Amin. Ya, amin. Silakan Bu Yuli sama Pak Solikin jawab juga nih. Kenapa nih Pak? Waktu udah mepet 1 bulan lagi ya kan, masih mau kejar tiket ke luar negeri ya kan? Apa sih? Pasti semua orang di sini penasaran. Silakan Bu Yuli. Iya Bu, sekarang gini, kapan lagi kita jalan-jalan ke luar negeri kalau nggak di komunitas YES ini? Kebetulan kan caranya, terus fasilitasnya, komunitasnya juga oke, yang selalu bimbing kita, udah kayak keluarga sendiri itu. Kapan lagi? Pasti lebih seru kalau bersama komunitas YES, nggak jalan-jalan sendiri gitu.
Betul sekali. Karena bukan kemana kita pergi, tetapi dengan siapa kita pergi. Betul ya, Bu Yuli ya? Betul, Karena betul. Ibu latar belakangnya juga sebagai seorang perawat, ya kan mungkin nggak ada waktu gitu ya Bu ya, kalau misalnya kita mau Iya. jalan-jalan ke negeri sendiri, benar ya? Iya, betul, betul, betul sekali. Kalau nggak di KK Indonesia, kita mau jalan-jalan kapan lagi, kerja terus di luar. Iya, paling nggak kalau nggak ke luar negeri, biasanya kemana Bu? Paling ke Indonesia aja, sesama Pulau Jawa lah mungkin ya, ke Surabaya, kayak gitu-gitu ya. Iya, iya betul Bu Dea. Nggak ada waktu Bu. Kalau di KK ini kan tetap ada dukungannya, didukung Iya, semuanya. benar. Iya, betul sekali. Jadi nanti sama-sama setelah sampai Singapura ini, Bu Yuli harus capai tiket umroh, berangkat berdua sama Pak Solikin ya. Amin Bu. Amin, pasti bisa. Oke, terima kasih Bu Yuli. Selanjutnya nih. Terima kasih. Kita ke Sama-sama. Singapura satu bis loh Bu. Satu bis itu nanti semua mitranya Pak Vino, 34 orang. Keren itu. Jadi yang di bis itu pasti kita saling kenal semua. Keren. Nah, nanti ke depan kita juga punya impian seperti itu gitu loh. Kita bisa bikin satu bis sendiri, timnya kita semua. Nah, itu jadi Pak Vino berikutnya gitu loh. Nah, kalau semua seperti itu, kita ke luar negeri bawanya rombongan keke. Saya pernah ya Bapak Ibu ke Korea, itu ngumpul 700 orang. Itu berapa bis coba? 700 orang itu mungkin 20-an bis kalau nggak salah ya, 22 apa 20-an bis. Itu ngumpul jadi satu 700 orang gala dinner di Korea. Nah, itu yang peserta keren yang pernah saya acara kerannya Keke yang barengan bersamaan itu loh, ngumpul semua di luar negeri. Itu impian berikutnya juga kita bisa bawa satu bis. Jangan satu bis, kalau bisa bawa lebih dari satu bis gitu loh ya kan. Kita punya impian sama-sama bisa ke luar negeri itu rame-rame. Nah, itu sih. Ya. Makasih sharingnya Bu Yuli, Pak Solihin ya. Kita lanjut. Ini yang terakhir nih Pak William. Boleh jawab pertanyaannya Bu Dea. Oke, kalau ditanya kenapa harus capai tiket dan ini ya, kenapa? Karena saya sendiri dari dulu suka jalan-jalan sih Bapak Ibu ya, saya suka traveling orangnya gitu, saya suka belajar hal-hal baru juga gitu. Dan apa istilahnya ya, kalau misalkan kita bisa traveling ya, pertama kita bisa belajar hal-hal baru di sana gitu. Dan yang paling penting tadi Bu Dea kayaknya sempat bilang ya, kalau misalkan kita kita kerja keras, kita nikmatin juga, tapi nikmatinnya sama siapa gitu loh. Mungkin kita bisa keluar negeri sendiri atau mungkin kita punya teman, tapi bedanya kita keluar negeri sama-sama teman-teman di komunitas sini. Nah, saya bilang itu, prinsipnya adalah kita kalau kita berjuang, kita harus nikmatin sama-sama gitu loh. Kita punya asas kekeluargaan juga ya. Jadi ya kita juga bisa belajar juga sama orang-orang yang lebih sukses dibandingkan kita gitu loh. Karena di komunitas di sini kan banyak sekali orang sukses ya, contohnya Pak Sandra, Pak Vino, Pak Kris, dan siapapun itu, mentor-mentor yang lain gitu loh. Nah, kita bisa belajar di sana Bapak Ibu ya, bukan cuma sekedar di pertemuan kelas online, dan kita bisa ngobrol lebih dekat, kita bisa ketemu sama Pak Chandra, bukan cuma sekedar foto ya, tapi bisa berinteraksi dengan Pak Chandra, kita bisa belajar ilmunya Pak Chandra gitu loh, belajar ilmunya orang sukses gitu Bapak Ibu ya. Dan juga kita yang paling penting adalah kita bisa membantu orang lain untuk kita bisa mencapai impiannya. Yang paling gampang ya bawa orang ke luar negeri gitu sih kurang lebihnya. Oke. Sudah terjawab Bu Dea? Ya, oke, mantap, luar biasa sekali semuanya jawabannya ya. Jadi saya bisa tarik suatu kesimpulan, kita dari latar belakang apapun saat ini ya, kita mau usianya berapapun, kita mau profesi apapun ya, kita dari manapun sekarang, itu kita sama-sama bisa capai impian kita melalui bisnis KQ Nation Komunitas Bapak Ibu ya. Intinya itu adalah kita bisa berjuang sama-sama, kita bisa sukses bareng-bareng di sini. Jadi bukan hanya mentor-mentor yang di atas aja bisa keluar negeri, tapi kita pun yang baru bergabung belum 1 tahun, baru 2 tahun paling bahkan ya, itu sudah bisa jalan-jalan gratis bersama KQ Nation Komunitas. Nah, itu yang saya melihat KQ Nation ini luar biasa. Nah, itu sih. Keren semuanya. Saya sangat salut ya dengan perjuangan kerja keras kita semua di sini terbayarkan. Kalau misalnya kita bisa keluar negeri itu seperti itu rasanya Bapak Ibu ya. Kalau boleh saya sharing juga waktu bulan September kemarin,
tahun 2022, itu kan saya juga pertama kali Bapak Ibu ya, saya udah sering nih dapat capai tiket itu, tapi waktu itu capai tiket itunya masih pada saat pandemi. Nah, pandemi itu saya nggak bisa berangkat nih, saya Singapura dapat, ke Malaysia dapat, kemana lagi ya, ke Bangkok dapat, USA dapat, ya intinya saya nggak bisa berangkat. Saya bisa berangkatnya kemarin ke Turki aja. Nah, itu aja sih sudah sangat bersyukur sekali Bapak Ibu, karena saya merasa kalau tidak melalui bisnis ini, saya apakah pernah kepikiran gitu loh, kayak bisa mewujudkan impian kita, luar negeri pertama kali, bikin paspor pertama kali, kita menginjakkan Dubai, kita naik pesawat Emirates, nah itu luar biasa ya. Jadi intinya kita semua di sini bisa sukses sama-sama. Oke, thank you semuanya. Oke ya, terima kasih sudah meluangkan waktu ya Bapak Ibu semua yang sudah sharing pada malam hari ini ya. Kita tak terasa sudah 1 jam 45 menit Bapak Ibu ya, bicara tentang bisnis KK Indonesia, tentang bagaimana perjuangan mereka capai tiket luar negeri, bagaimana mereka ngatur keuangannya, ya kan, cara jualnya, cara jualan offline maupun online gitu kan. Nah, tapi pada dasarnya semua orang punya kesempatan yang sama ya, mau latar belakang apa, mau usia Anda berapa, mau Anda tuh laki-laki, mau perempuan, ini di sini memang campuran semua ya. Saya laki-laki, Pak William laki-laki, ada Pak Solihin juga laki-laki, ya kan. Nah, idealnya bisnis kayak gini memang bisa dikerjakan berpasangan ya, suami istri bisa saling support. Nah, itu keren, cepat naiknya. Ya, karena apa? Karena bisa saling kerjasama gitu loh. Jadi kemana-mana berdua, kemana-mana ya intinya ada yang mendukung gitu loh ya. Kalau bisnis kayak ada yang dukung tuh naiknya cepat. Nah, terus buat Bapak Ibu yang masih penasaran, apa sih komunitas Yes, ingin tahu lebih dalam gitu kan. Nah, yang belum bergabung Anda bisa kontak ke pengundang Anda ya. Jadi Anda bisa tanya cara memulainya bagaimana ya. Kalau masih kurang jelas langsung aja telepon gitu kan, minta dijelaskan lebih detail. Karena pada dasarnya bisnis KK Indonesia komunitas Yes ini kita bergerak di bidang penjualan produk direct selling ya, penjualan ya. Jadi kalau Anda nggak bisa jualan, Anda harus belajar caranya dari nol ya. Semua di sini saya yakin mulai dari nol, nggak ngerti produk sama sekali, baru kenalan sama perusahaannya, baru kenalan sama mentornya, tapi setahun kemudian, 2 tahun kemudian, siapa yang sangka Pak William bisa ke Turki ya. Siapa yang sangka setahun kemudian Bu Yuli bisa ke Singapura. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu, betul kan? Bu Weli juga sama ya kan. Setahun kemudian nggak ada yang sangka bisa sama-sama nanti kita mau ke Singapura gitu kan. Nah, jadi nggak ada yang tahu. Tapi selama Anda serius dan mau fokus, mau kembangkan bisnisnya, pasti Anda dapatkan hasil. Karena apapun yang Anda kerjakan dengan tekun, pasti dapat hasil. Ya, saya pribadi juga awalnya 2016 gabung, saya kerjakan KK Indonesia dengan tekun. Ya, saya waktu itu juga sambil nyambi jadi guru sekolah, guru les, dari taksi online, ya kan. Tapi satu persatu semuanya tereliminasi. Yang sisa cuma KK Indonesia, komunitas Yes. Nah, itu ya. Jadi apa? Ya karena emang ada hasilnya, ya kan? Kenapa saya seleksi yang lain-lain saya seleksi? Jawabannya satu, Bapak Ibu. Di saat bisnis yang lain itu stagnan income-nya, KK Indonesia bisa 5 kali lipat dari usaha atau gaji saya di sekolah. Ya sudahlah saya pegang KK Indonesia-nya, ya kan? Betul kan? Nah, jadi ada alasan kenapa yang lain saya eliminasi. Dan akhirnya saya makin bertumbuh. Bisnis saya meskipun pandemi kemarin justru bukan tambah turun tapi tambah naik. Loh, keren kan? Karena kita bergerak di bidang kesehatan ya. Karena kita kemarin produk kita jadi souvenirnya Atta Aurel Lesti Bilar. Ya itu keren banget itu ya. Sejarah, momentum ya. Bisa naik cepat itu waktu pandemi itu karena kita main di online digital ya, dan saya bisa ketemu banyak mitra-mitra di sini juga, salah satunya juga karena ya salah satunya dari online ya, dari YouTube, ada dari tadi teman-teman, ada dari Instagram. Pak William mungkin kenal karena dari ada hubungan keluarga gitu kan. Nah, setiap orang punya cara ketemunya sama mentornya masing-masing ya. Oke, selamat berproses ya, selamat belajar sama dengan mentornya masing-masing. Saya tunggu kisah sukses Anda di acara Bincang Santai berikutnya ya. Selamat malam semuanya, salam hebat luar biasa. Luar biasa. Bye-bye.